wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita di kelas terjemah Al-Qur'an metode Azhariyah. Bapak Ibu santri-santri yang dirahmati Allah. Amin. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri yang baru bergabung di kelas ini, dan juga santri-santri yang sudah lama bergabung. Kita sudah sekitar 3 bulan sejak memulai kelas ini, tapi bervariasi, masuknya tidak sama semua di awal, ada yang di tengah dan ada yang baru pertama kali ini bergabung di kelas ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat berkumpul di kelas terjemah Al-Quran metode Azhariyah. Bapak Ibu santri yang dirahmati Allah, bagaimana info-info barangkali yang sudah Bapak Ibu semua dengar, dan juga sesuai dengan harapan dan permintaan dari santri-santri, keinginan kita untuk bertatap muka, untuk bersilaturahmi, mungkin sudah sejak sebulan yang lalu disampaikan. Alhamdulillah tadi pagi kami sudah mendapatkan kepastian untuk kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Kita sudah mendapatkan tempat dan sudah mendapatkan waktunya yang pasti. Insya Allah kita akan kopdar ya, kalau istilah orang sekarang. Kopdar ya, kopi darat ya istilahnya sekarang itu. Jadi insya Allah akan diadakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 bertempat di Masjid Al-Ittihad, Tebet Barat. Insya Allah mulai pagi ya, insya Allah acara kita jam 9 sampai zuhur, waktu sesuai dengan waktu yang diberikan untuk kita. Mudah-mudahan ini acaranya berjalan dengan lancar karena ini acara kita yang pertama, dan ini sekedar info pertama saja. Kita baru tadi memastikan, insya Allah nanti Bang Azbi siap membuat pemberitahuan. Ini sekedar info pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kenapa kita bersilaturahim? Pertama memang harapan kita untuk saling bertatap muka ya, karena kelas kita ini kelas Zoom. Jadi kita sudah bergabung selama 3 bulan, tapi hampir tidak saling berkenalan. Artinya kenalannya hanya melalui Zoom ini, sehingga ada harapan kita untuk bertemu muka. Di dalam ajaran agama kita, silaturahim itu merupakan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang diharapkan, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya aja udah silaturahim, menghubungkan tali silaturahim. Kita udah kenal ya kata-kata rahim, yaitu yang kasih sayang. Rahim perempuan itu tempat yang paling aman ya, disebut rahim. Kenapa kita bertemu nanti? Insya Allah pertama dalam agama kita dianjurkan untuk bersilaturahim, karena dalam silaturahim itu nanti terjadi ta'aruf ya. Bersilaturahim kita untuk apa? Untuk ta'aruf. Ta'aruf itu saling berkenalan. Ya, kita sudah kenal di Zoom, tapi kita belum pernah bertatap wajah. Kalau kita sudah saling berkenalan, ya, maka nanti akan terjadi saling pendekatan, namanya taqarrub. Dari ta'aruf jadi taqarrub. Dari saling kenal, kita nanti akan saling mendekat. Dari taqarrub, maka muncullah tafahum. Kalau kita sudah mendekat satu sama lain, maka akan timbullah saling pengertian, saling memahami satu sama lain. Ini kita dari background yang berbeda, dari karakter yang berbeda, dari tempat tinggal yang jauh-jauh, ya kan, tentu kita pasti berbeda-beda pandangan, kebiasaan, dan lain sebagainya.
Tapi nanti dengan adanya ta'aruf, sudah kenal, kemudian meningkat kepada tahap selanjutnya, taqarrub, saling mendekat, kemudian tafahum, terjadilah saling pengertian. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat ketiga itu terjadi saling pengertian, maka akan terjadilah ta'awun. Ta'awun itu saling bekerja sama. Kalau sudah sampai ke tingkat yang keempat, saling bekerja sama, ta'awun, berarti kita sudah menjalankan perintah Allah di dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kerjasama kita di sini, perkumpulan kita di sini adalah untuk kebaikan dan untuk ketakwaan. Ya. Jadi tujuan kita adalah membina ketakwaan kita menuju pertemuan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus satukan nih visi misi kita ya. Visi kita harus sama dulu sehingga kita nanti jalannya sama, jalurnya sama. Kalau visinya nggak sama, nanti jalurnya berbeda-beda. Mudah-mudahan dengan ta'aruf itu nanti, taqarrub, tafahum, dan ta'awun, kita betul-betul memulai kelas ini dengan arti yang sebenarnya. Dalam suatu hadis juga disebutkan, silaturahim ini maknanya besar sekali ya, banyak artinya. Silaturahim ini bisa memudahkan rezeki juga, memanjangkan umur. Itu banyak sekali faedah dari silaturahim. Saya sampaikan sedikit karena ini kita akan sebelum belajar. Ada sebuah hadis menyebutkan kalau Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim yaltaqiyan, bertemu, fayatasafahan, kemudian bersalaman, saling bersalaman, illa ghufira lahuma, kecuali Allah mengampunkan keduanya qabla an yaftariqa, sebelum mereka berpisah. Ya, sebelum kita berpisah, kalau kita nanti bersilaturahim, berkumpul di sana, cukup dengan bersalaman, ya kan? Mungkin kita selama 3 bulan ini banyak saling masalah pengertian, tujuan dan cara-cara kita karena kita berjauhan, sehingga mungkin ada rasa tersinggung dengan kata-kata ataupun sikap yang kurang menyenangkan. Dengan kita nanti bersilaturahim, bertatap wajah, kemudian yatasafahan, bersalaman, illa ghufira lahuma, kecuali Allah mengampunkan yang tadi yang bersalaman itu qabla an yaftariqa, sebelum mereka berpisah. Jadi ibu, bapak, santri semua, marilah kita bergabung dalam silaturahim kita nanti. Segala kesalahpahaman kita selama ini dan juga hal-hal yang dapat memperkuat jalinan kita ini bisa kita mulai dari silaturahim tersebut, dan mudah-mudahan segala kesalahpahaman selama kita belajar di kelas ini akan dihapuskan semuanya oleh Allah. Amin. Sehingga kita nol lagi sebelum kita berpisah. Ya, itulah kira-kira pengantar untuk pertemuan kita. Nanti insya Allah tim akan menyiapkan semuanya tentang pengumuman, tentang kepanitiaan, tentang acara yang akan kita laksanakan, waktu dan lain sebagainya. Begitu ya ibu sekalian. Kita lanjut dengan pelajaran kita ya. Ya, baik Ustaz. Seperti biasa, pelajaran kita mulai dengan PR ya. Ya. Silakan seperti biasa raise hand ya, yang sudah mengerjakan PR, dan kita ikuti aturannya. Aturannya seperti apa? Aturannya tetap di mute, ditutup dulu mic-nya sampai nanti ditunjuk oleh moderator. Setelah ditunjuk oleh moderator, baru di-unmute, dibuka mikrofonnya. Setelah selesai, di-mute kembali. Ya. Dan yang berbicara seperti biasa, ya, videonya dibuka supaya kita saling kenal wajah. Ibu Rina silahkan ya. Ini kita ada 7 aja PR ya, berarti 1 orang 1 aja. Supaya waktunya singkat karena kita akan melanjutkan dengan pelajaran yang baru. Silakan. Ibu Rina bisa lihat nggak yang raise hand? Sampai ini belum ada sih. Nggak bisa ya, baik. Saya yang muncul di layar saya ya.
Yang pertama saya sebutkan Bu Suherti. Ini langsung aja nih, Bu Suherti, Bu Febriana, Pak Fatrial, Bu Susi, dan Sufrenita. Itu yang kelihatan 5. Satu orang satu. Silahkan, ini PR-nya. Carilah kata kerja berikut dalam kamus. Nih, ini yang di dalam kamus ya. Cara buka kamus sudah, insya Allah udah pintar semua. Bagaimana mencari akar kata di dalam kamus. Silakan yang pertama Bu Suherti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Akan saya coba, Ustazah. Yang pertama hurufnya syarika. Iya. Terus menjadi kata kerja atau sekarang yashroka. Kata perintahnya isyrok. Nah, iya. Saya ulang ya, Bu. Kata kerja sekarangnya apa tadi Ibu bilangnya? Yashroka. Yashroku, ya itu kan asalnya harus U ya. Apa? Polanya kan? Polanya kan? Iya. Ya, yashroku, dia belum boleh berubah sebelum ada yang merubahnya. Yang aslinya U dulu. Iya. Ya, Iya, yang buat semuanya ya. Itu ada di kamus kan? U-nya ada kan di kamus juga. Ya, jadi yashroku. Ustazah di kamus ada 2, Ustazah ada asroka, ada asroku. Ya, nanti Bu ya, yang satu dulu ya. Satu dulu Ibu ini udah betul menyampaikan, cuman tadi bacaannya nanti kalau ada 2 boleh disampaikan lagi. Ibu ini sudah betul, cuman tadi bacaannya yashroka itu salah, yang betulnya yashroku ya. Yashroku karena untuk kata kerja masa sekarang dan yang akan datang barisnya harus U sebelum ada yang merubahnya. Baik, lanjut Ibu Febriana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat nomor 2, kata kerja lampau falaha. Ya. Kemudian kata kerja sekarang atau yang akan datang yaflahu. Ya. Kemudian kata perintahnya iflah. Iflah ya, iflah. Masya Allah nggak ragu-ragu ya. Ini kita nggak perlu terangkan lagi kenapa dibacanya I, ya kan? Kenapa nggak A, kenapa nggak U? Itu sudah paham insya Allah semuanya. Ini kita tinggal latihan-latihan. Terima kasih Ibu Febriana. Lanjut dengan Pak Fatrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk nomor 3 kita di kamus dapat 2 kata kerja lampaunya. Yang pertama arodo, kedua arudo. Sedangkan kata kerja sekarangnya yang untuk arodo ya ridu. Masya Allah. Kata perintahnya ya rid. Baik. Lanjut kalau ada yang satunya lagi. Ya rudu. Di kata kerja sekarang yang datangnya ya rudu. Perintahnya urud. Ya, Masya Allah. Jadi itu di kamus apa Pak? Mahmud Yunus halaman 261. Nah, begitu ya disebutkan di kamus Mahmud Yunus atau Al-Munawir halamannya halaman berapa. Boleh kalau ketemu 2, kita belum berurusan dengan arti ya sekarang. Kita melihat bentuk bacaannya aja dulu. Ya, supaya jangan salah membacanya karena ini adalah ketentuan kamus. Selanjutnya Ibu Susilawati. Dibuka ya Bu videonya. Ya Ustazah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka. Tadi sudah terbuka sebentar Bu Susi. Ketutup lagi. Tuh. Nah, sudah. Ya. Terima kasih Ustazah waktunya. Silakan. Saya coba nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Soluha. Kata kerja sekarang akan datangnya yasluhu. Masya Allah. Kata kerja perintahnya usluh. Ya. Jadi Mahmud Yunus halaman 219. Baris 7 bawah. Allah yiftah alaik. Masya Allah ya. Saluha yasluhu ya. Saluha yasluhu.
Usluh itu polanya seperti itu. Aturan membuat kata perintahnya seperti itu. Kita ikut aturan membuat kata perintah. Baik, terima kasih Ibu Susilawati. Selanjutnya Ibu Sufrenita. Mohon jangan coret-coret dong. Silakan Ibu Sufrenita. Ya Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, nanti saya videoinnya sebentar lagi, saya masih jalan. Saya yang kelima ya, nakiro ya Ustazah. Ya, nakiro. Nakiro. Kata kerja kayak akan datangnya yang karu. Yang karu, ya. Kemudian kata perintahnya ingkar. Ingkar, Masya Allah. Karena kafnya berbaris K ya. Jadi dalam kata perintahnya tetap K, ingkar. Ya. Masya Allah, Allah iftah alaik ya. Selanjutnya Bu Emprah, ada Bu Emprah. Iya Ustazah. Silakan Ibu yang nomor 6. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ketemukan yang nomor 6 di Mahmud Yunus halaman 87, Jaroma. Jaroma kata kerja sekarang yang akan datang itu yajrimu. Jaroma, yajrimu. Ya. Kata perintahnya ijrim. Ijrim jaroma, yajrimu, ijrim. Masya Allah ya, sesuai dengan kaidah membuat kata perintah. Ya. Yang selanjutnya Ibu Ali Bartis ya. Yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ini kita dapat giliran yang nomor 7. Saya dapat 2 kata ini Ustazah. Itu di Kamus Ahmad Yunus halaman 447. Iya. Satunya nazaro. Yanzuru kata kerja sekarangnya. Kemudian kata perintahnya unzur. Sesuai dengan kata kerja masa sekarang ya Bu. Selanjutnya ada satu lagi naziro. Yanzaru. Inzar. Inzar. Kayak tadi unzur, yang satunya inzar ya. Jadi ini ada juga kata-kata yang bentuknya 2 ya. Nanti Ibu akan ketemu di Al-Quran mana yang paling banyak digunakan. Kalau maknanya sama. Ada juga yang maknanya berbeda. Ya, solaha, soluha. Nanti juga ada yang seperti itu. Ya, kita minta kalau memang dapat 2, alhamdulillah. Kalau ada satu cukup untuk kita memantapkan bacaan. Karena ini memang nggak bisa sesuka lidah kita. Kita tetap harus berpegang kepada kamus. Ya. Baik ya, cukup PR kita ya. Udah sampai di situ semua, nggak ada yang ragu-ragu ya membuat kata kerja, membuat kata perintah dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Nah, ini mengingat kita banyak di antara santri baru nih. Kalau saya lanjut langsung dengan pelajaran hari ini, nanti nggak nyambung ke sananya terus. Dan juga mungkin minggu kemarin banyak yang nggak hadir. Supaya hari ini kita ulang sepintas untuk melanjutkan pelajaran yang baru. Ya, mohon tidak menulis dulu ya. Iya, Ustazah. Makasih Ustazah. Ya, mohon semuanya mikrofonnya di mute ya, tidak ada yang bersuara ya. Kemudian fokus lihat pelajaran dulu. Dan nanti setelah ada waktunya ya nanti untuk tanya jawab. Baik. Kita mulai kemarin dengan kalimat sempurna ya. Ini kalau ada yang masih ragu-ragu, kita mulai lagi dengan kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Ini pelajaran kita di SMP, di SMA. Mungkin bagi kita ini semua umumnya memang lansia. Memang lansia, sayanya juga yang ngajar juga lansia.
Jadi kita sama-sama lemotnya. Jadi mohon diperhatikan di sini kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Mohon ya co-host nih masih ada yang coret-coret. Mohon para santri untuk tertib mengikuti pelajaran, tidak ada yang coret-coret screen-nya. Kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab kita sering menggunakan kalimat ini. Saya duduk. Saya duduk. Tolong Ibu, Bapak, tadi nomor santrinya keluarnya. Tolong tidak mencoret-coret screen. Ini kita terganggu sekali nih ya. Saya duduk. Ini adalah kalimat yang sempurna karena kita sudah bisa memahami, dua kata saja kita sudah bisa paham. Saya duduk adalah kalimat sempurna. Kemudian dia berdiri. Apakah kita sudah bisa paham dengan dua kata ini? Dia berdiri. Kita sudah bisa memahami, maka kita katakan ini kalimat sempurna. Contoh yang lain, saya keluar. Kalimat ini sudah bisa kita pahami bahwa seseorang sedang melakukan pekerjaan, yaitu sedang keluar. Saya keluar. Ini kalimat sempurna. Yang keempat, dia masuk. Dengan dua kata ini saja kita sudah bisa memahami susunan kalimat ini. Karena kita sudah bisa paham sepenuhnya, maka kita sebut ini dengan kalimat sempurna. Nah, keempat kalimat ini walaupun hanya terdiri dari dua kata saja, tapi kita sudah bisa memahami. Karena itu, 4 kalimat ini kita sebut dengan kalimat sempurna. Kemudian, lihat contoh yang berikutnya. Saya membuat. Dia dua kata juga. Saya membuat. Apakah kita sudah bisa memahami kalau ada kalimat seperti ini? Saya membuat. Tentunya belum lengkap. Kalau hanya dua kata ini. Kata ini memerlukan keterangan, saya membuat apa? Karena kata ini belum lengkap, maka ini bukanlah kalimat sempurna. Ya, saya membuat bukan kalimat sempurna. Contoh yang lain, dia mengirim. Apakah dua kata ini sudah bisa dipahami menjadi sebuah kalimat sempurna? Dia mengirim. Apa yang dia kirim? Mesti disebutkan di sini baru menjadi kalimat sempurna. Karena itu dia mengirim bukanlah kalimat sempurna. Contoh satu lagi, saya membuka. Saya membuka. Kita belum bisa memahami apa yang dibuka. Jadi kalimat ini belum sempurna kecuali sudah ada pelengkapnya. Maka ini tidak dikatakan kalimat yang sempurna. Contoh satu lagi, dia menutup. Dua kata juga, tapi belum bisa dipahami sepenuhnya karena kalimat ini membutuhkan pelengkap atau objek. Jadi yang terakhir ini juga bukan kalimat sempurna. Ya, ini pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah bisa memahami, ya, kita sudah bisa mengerti mana yang kalimat sempurna, mana yang kalimat tidak sempurna. Ya, emang sengaja digandeng ini supaya jelas yang mana yang sempurna dan mana yang tidak sempurna. Sampai di sini jelas ya? Kita lanjut. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna tadi saya duduk ya. Kalimat sempurna itu terdiri dari subjek dan predikat. Subjek dan predikat contohnya apa? Saya duduk. Saya sebagai subjek, duduk sebagai predikat. Sudah lengkap, sudah bisa dipahami. Contoh satunya lagi, dia berdiri. Dia sebagai subjek, berdiri sebagai predikat. Jadi kalau sudah ada dua unsur ini di dalam bahasa Indonesia dan maknanya sudah bisa dipahami, maka sudah bisa dikatakan sebagai kalimat sempurna.
Sekarang kita lihat contoh susunan kalimat yang lain. Ada subjek, ada predikat, ada juga objek. Ada kalimat yang hanya dua kata saja. Ada kalimat dalam bahasa Indonesia harus terdiri dari 3 kata. Kalau hanya 2 kata belum bisa dipahami. Dia harus terdiri dari 3 kata. Contohnya apa? Contohnya saya membuka. Belum bisa dipahami, membutuhkan objek atau pelengkap. Objeknya apa? Kalau objeknya sudah disebutkan, maka baru boleh kita katakan ini sebagai kalimat sempurna. Misalnya, saya membuka pintu. Ya, jadi membuka itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Saya membuka, bukan kalimat sempurna. Tapi kalau sudah ditambahkan dengan objek, saya membuka pintu, maka itu baru dikatakan sebagai kalimat sempurna. Ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Bisa dipahami ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian contoh satu lagi, dia mengirim. Dia mengirim belum bisa kita pahami karena kita harus tahu apa yang dia kirim. Maka kalau sebatas dia mengirim saja, ini belum dikatakan sebagai kalimat sempurna karena kita belum bisa memahami kalimat ini. Dia membutuhkan objek. Nah, kalau objeknya sudah kita kasih, misalnya dia mengirim surat, misalnya. Dia mengirim hadiah, misalkan. Jadi, 2 kata ini belum dikatakan kalimat sempurna karena kata-kata mengirim ini membutuhkan objek. Kata mengirim ini membutuhkan pelengkap. Kalau sudah ada pelengkapnya, baru bisa dikatakan sebagai kalimat sempurna. Lanjutnya kecepatan ya Bu Rina. Ini karena mengulang ya. Lanjut ya Bu Rina ya. Ini karena mengulang agak cepat sedikit. Nah kita masuk ke, nah ini bolehlah kita pelan-pelan ya. Transitif dan intransitif. Ini pelajaran lama, ini di sekolah udah lama kita tinggalkan. Kita buka memori yang lama ya. Transitif dan intransitif. Tadi contoh saya duduk. Itu kalimat sempurna. Dia berdiri. Kalimat sempurna. Saya keluar. Kalimat sempurna. Dia masuk. Kalimat sempurna. Ini jelas semua ya. Kalimat sempurna kita sudah mengerti tanpa ada kata yang ketiga. Dengan 2 kata saja kita sudah mengerti. Itu sudah dikatakan kalimat sempurna. Kemudian, saya membuat. Belum sempurna karena belum bisa dipahami. Dia mengirim. Juga belum sempurna karena tidak bisa dipahami. Kemudian, saya membuka. Juga belum sempurna karena kita tidak bisa memahami kalimat ini. Yang terakhir, dia menutup. Juga tidak bisa kita pahami. Berarti ini bukan kalimat sempurna. Sampai di sini kita harus paham dulu yang mana yang sempurna dan mana yang tidak sempurna. Yang sempurna yang sudah bisa langsung dipahami, seperti contoh yang kita kasih tanda hijau ini. Yang tidak sempurna, ini contoh yang 4 ini kita kasih tanda merah. Nah, yang betul ini atau yang sudah sempurna ini dalam tata bahasa disebut sebagai kalimat intransitif. Yang sudah sempurna dinamakan intransitif. Jadi dengan 2 kata saja sudah menjadi kalimat sempurna, namanya intransitif. Kemudian contoh yang 4 di bawah, ini yang tidak sempurna, yang membutuhkan objek, yang membutuhkan pelengkap, ini satu kelompok juga, dinamakan transitif.
Kenapa transitif? Dia perlu objek, dia perlu pelengkap untuk menjelaskan kata kerja. Tanpa pelengkap, tanpa objek, maka kalimat tersebut tidak bisa dipahami. Sudah jelas sampai di sini yang transitif dan intransitif? Ya, ini tandanya hijau ini yang intransitif sudah lengkap. Yang transitif belum lengkap tanpa objek. Kita lanjut. Transitif dan intransitif dalam bahasa Arab. Nah, kita mulai masuk ke bahasa Arab ya. Tadi dalam bahasa Indonesia insya Allah kita bisa memahami dengan baik. Sekarang bagaimana dalam bahasa Arab? Kita sudah belajar kosakata, kata kerja yang kita buka dari kamus seperti PR tadi itu 3 huruf saja. Kita singkat dengan 3 huruf saja THS. Ya, yang 3 huruf saja contohnya kharaja. Kharaja. Hurufnya kha dan ro dan jim. Ini 3 huruf ini barisnya tidak berubah-ubah. Selamanya kharaja di dalam kamus. Asal usulnya seperti ini. Akar katanya seperti ini. Kalau kita buka di kamus, keluar barisnya kharaja. Tidak boleh kharija, tidak boleh khuraja, kharuji, nggak ada. Yang ada kharaja, wajib. Bunyinya fathah semua. Setelah itu di dalam kamus biasanya, ini kata kerja masa lampau. Selalu di dalam kamus itu diikuti dengan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Yakhruju. Kalau sudah dimulai dengan ya ini berarti sudah sekarang dan yang akan datang. Baris yakhruju ini juga tidak bisa kita buat sendiri. Nggak bisa bikin sendiri. Sudah ditetapkan oleh kamus. Jelas ya? Baris yakhruju ini sudah ditetapkan oleh kamus. Oh, saya nggak maunya bacanya yakhrija. Maunya bacanya yukhruja, yukhruji. Tidak bisa. Ini sudah ditetapkan oleh kamus barisnya yakhruju. Ya kharaja, yakhruju. Kemudian di kamus juga ada satu kata lagi yang sudah ditetapkan oleh kamus yaitu khurujan. Khurujan. Ini juga tidak bisa dirubah-rubah. Jadi kharaja telah keluar, yakhruju akan keluar atau sedang keluar, khurujan sebagai isim yaitu exit keluarnya itu sendiri. Kalau kata yaktubu kitabatan kan tulisannya. Kalau khurujan ini berarti keluar, artinya exit yang dimaksud. Mohon perhatian, yang 3 ini barisnya sudah ditetapkan oleh kamus. Tidak bisa dirubah-rubah. Kita buka kamus akan ketemu baris yang seperti ini, seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi di PR. Ini sudah ada di dalam kamus, barisnya tidak bisa dirubah-rubah. Ini akar kata. Ini asal-usul kita untuk mengenal berbagai kata nanti. Karena itu kita harus menguasai yang dasarnya ini dulu. Karena dari dasar inilah nanti akan terbentuk puluhan bentuk kata kerja. Kata kerja menjadi kata benda, bisa menjadi kata sifat. Asal-usulnya dari sini. Rohos tolong dibantu ya. Kita lanjut. 3 huruf plus 1. Kita singkat dengan TH plus 1 atau 3 huruf tambah 1. Contohnya apa? Akhraja. Ini kan kharaja, 3 huruf. Sekarang kita tambah di depannya alif, jadi akhraja. Ini kata kerja masa lampau. Kalau di sini artinya kharaja keluar, artinya dia keluar, dianya sendiri yang keluar. Kalau akhraja artinya dia mengeluarkan.
Artinya dia melakukan pekerjaan, mengeluarkan sesuatu. Contohnya, dia mengeluarkan buku, misalkan, dari dalam tas. Dia mengeluarkan baju dari lemari. Jadi ada sesuatu pekerjaan yang dilakukan. Kalau kharaja saja, dia sendiri yang keluar. Ya, jadi bedanya akhraja dengan kharaja. Ini sama-sama kata kerja masa lampau. Kata kerja sekarang dan yang akan datangnya seperti apa? Yukhriju. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Hurufnya sama. Ya, kho, ro, jim. Di sini juga ya, kho, ro, dan jim. Sama-sama 4 huruf. Kalau di atas barisnya yakhruju, yang di bawah ini barisnya yukhriju. Jelas ya bedanya ya. Kalau yang di atas yakhruju, kalau yang di bawah yukhriju. Di atas mulainya dengan ya, yang di bawah mulainya dengan yu. Nah, kalau kita udah tahu bacaannya yukhriju, berarti kita tahu asal usulnya adalah akhraja. Kalau kita baca yakhruju, berarti asal usulnya adalah kharaja. Nah, kata kerja masa lampau akhraja, kata kerja sekarang yukhriju, isimnya ikhrajan. Ini juga bentuk yang sudah permanen. Ikhrajan. 3 bentuk ini jarang ketemu di kamus. Apalagi kamus yang kecil. Tidak membubuhkan semua bentuk kata kerja. Nah, terus dari mana kita tahu? Karena itu kita harus belajar tata bahasanya. Nah, yang 3 ini hampir tidak ada di kamus. Karena itu kita bisa tahu dari polanya. Jadi yang 3 ini ada polanya. Sekali lagi mohon perhatian, yang 3 di atas ada di dalam kamus. Barisnya tidak boleh dirubah-rubah. Yang 3 di bawah ini, 3 huruf tambah 1, ini mengikuti pola. Ya, jadi tetap. Jadi akhraja, yukhriju, ikhrajan. Ini polanya seperti ini. Kalau kharaja nanti ketemu dengan kata-kata lain seperti ghafara, yaghfiru, ya kan? Menjadi fi, jadi ke kasrah. Kalau ini tidak, selama-lamanya huruf sebelum terakhir ini barisnya kasrah, harakatnya kasrah. Karena ini pola. Ini lebih enak dibandingin yang pertama. Karena yang pertama harus ikut kamus. Kalau yang kedua ini ikut pola aja. Apapun bentuk katanya ikut pola aja. Bunyinya sama semua. Kita lanjut dengan pola kata kerja 3 huruf saja. Kataba. Yaktubu. Kitabatan. Ini kita udah sering ulang-ulang. Kataba. Yaktubu. Kitabatan, telah menulis, akan menulis atau sedang menulis. Kitabatan, tulisan. Ya, bedanya ini kata kerja, kataba kata kerja, yaktubu kata kerja. Sampai di kitabatan menjadi kata benda. Tulisan, kata benda abstrak. Tulisan artinya bahasa Indonesia. Contoh yang lain, oh ini itu pelakunya. Pelakunya, kita sudah belajar bagaimana cara membuat pelaku dari kata kerja. Yaitu ditambahkan alif dan baris sebelum terakhir berbunyi i atau kasrah. Katibun. Kharaja. Menjadi yakhruju. Isimnya apa? Khurujan. Ini sudah ada di dalam kamus semua nih yang model ini. Tidak dirubah-rubah. Pelakunya siapa? Pelakunya yang kita buat sendiri. Karena ada polanya di kamus jarang juga disebutkan pelaku. Karena itu kita membuat sendiri yaitu dengan menambahkan alif dan huruf sebelum terakhir kasrah. Kharijun. Kharaja, yakhruju, khurujan. Pelakunya siapa? Kharijun. Selanjutnya sajadah.
Yasjudu. Sajada. Kata kerja masa lampau. Yasjudu. Kata kerja sekarang dan yang akan datang. Isimnya apa? Sujudan. Sujud itu udah menjadi bahasa kita sehari-hari, sujud. Orang yang sujud apa namanya bahasa Arabnya? Sajidun. Insya Allah ini udah hafal nih, udah lancar ya yang ikut dari awal. Sajidun. Nasoro. Kata kerja masa lampau. Yansuru. Kata kerja sekarang dan yang akan datang. Isimnya nasran. Kata kerja masa lampau. Misalkan nasran itu artinya membantu atau menang. Telah menang, telah membantu. Yansuru telah sedang atau akan memenangkan, menang. Nasran, kemenangan ataupun bantuan. Orangnya, pelakunya nasirun, orang yang membantu atau orang yang memenangkan. Nasirun. Ghafara, kata kerja masa lampau. Yaghfiru, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Isimnya apa? Maghfiratan, ampunan. Telah mengampuni, akan mengampuni atau sedang. Maghfiratan, ampunan. Pelakunya ghafirun. Pelakunya ghafirun dengan menambahkan alif. Perhatikan semua yang di baris ini ada alif dan baris sebelum terakhir adalah kasroh. Ini yang di dalam kotak ini semua sudah ada di dalam kamus dan kita harus ikut bacaan sesuai dengan kamus. Ya, ini ada di kamus. Tidak bisa kita robah dan sudah ketentuannya seperti itu. Yang kelompok ini katibun, kharijun, sajidun, nasirun, ghafirun. Ini pelaku punya pola fa'ilun. Kalau membuat pelaku ikutlah pola fa'ilun. Katibun, kharijun, sajidun. Jadi pelaku ini hampir tidak ada di dalam kamus, karena itu kita harus tahu bagaimana cara membuat pelaku dari kata kerja masa lampau. Sekali lagi ingat ya, membuat pelaku dari mana? Dari kata kerja masa lampau. Kita lanjut. Nah, ini lihat dulu kitabatan. Tadi itu ya ada kelompok kitabatan ya. Urujan, sujudan, nasran, maghfiratan. Tadi itu yang baris di kelompok ketiga ya. Yang ini yang dalam kelompok ini kemarin ada pertanyaan. Di sini saya tambahkan. Ada yang bertanya kemarin. Apakah kata-kata ini harus selalu berharakat an, fathaten, kitabatan, urujan, sujudan, nasran, maghfiratan? Apakah ini barisnya harus an terus? Apa boleh berubah-ubah? Nah, ini kita lihat contohnya ya. Yang tidak boleh berubah ada kitabah sampai kitabah, ya kan? Tan ini boleh berubah menjadi tun, boleh berubah menjadi tin. Jan boleh berubah menjadi jun, boleh berubah menjadi jin. Dan boleh berubah menjadi dun, boleh berubah menjadi din. Ran juga begitu. Boleh berubah menjadi run, boleh berubah menjadi rin. Tan boleh berubah menjadi tin, boleh berubah menjadi tun. Yang mana yang boleh berubah? Yang akhir saja. Maghfirah sampai maghfirah nggak boleh berubah. Tannya boleh. Tan atau tin atau tun boleh. Kenapa? Sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Jadi yang menentukan posisi suatu kata di dalam kalimat adalah baris terakhirnya ini.
Ya, di dalam kalimat. Ustazah, screen-nya boleh ketutup screen-nya, Ustazah. Oh, screen-nya ketutup? Iya, Ustazah. Sekarang udah bisa dilihat? Sudah kelihatan kok. Kalau kelihatan kok saja. Nggak ketutup. Mungkin Aman. Tunggu, Bapak yang tadi sudah bisa dilihat, Pak? Gambarnya digeser aja, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. lain Bapak. Tunggu, yang lain tunggu dulu ya dengan Bapak. Bapak gimana udah bisa dilihat, Pak? Gambar orangnya digeser kanan aja, Pak. Digeser ke bawah, ke kiri. Ke kanan. Kalau pakai laptop ke kanan. Oh iya. Halo Bapak sudah bisa lihat, Pak? Saya kok belum ya, Ustazah? Screen-nya disentuh, Pak. Bapak pakai laptop atau pakai handphone? Sentuh pakai geser laptop. ke kanan. Kalau pakai Kanan, Pak, kalau pakai laptop. Geser kanan ya. Ya, gambarnya di semua gambarnya. Gambarnya yang digeser. Gambar santri-santrinya geser ke kanan, Pak. Gambar Trisakti. Pakai tangan aja, Pak. Iya, pakai tangan aja geser. Saya kena pakai laptop ini. Iya, saya juga pakai laptop geser ke kanan aja, Pak. Bisa. View-nya. Atau Pak di atas itu kan ada kotak-kotak di atas itu Bapak klik yang satu aja tuh, satu garis. Baik. Jadi nanti yang lain nggak muncul. View. Di view-nya harusnya ke galeri change. Kan ada 4 garis di atas tuh Pak ya, ada yang tanda minus, tanda kurang, ada yang sama dengan, ada yang kotak-kotak. Bapak pencet yang tanda kurang 1 aja, jadi nggak ada gambar yang keluar. Baik, Bapak lanjut dulu Ustazah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Tenang ya Pak ya, nanti kita kan ini akan ada buku ya Pak ya. Baik. Sekarang saya mengerti, pasti kita bingung ya karena nggak ada buku. Ya walaupun hanya bisa ditangkap 20%, kita jalan dulu ya kan? Baik, Dan nggak usah gelisah, insya Allah Bapak Ibu semua saya akan terangkan sampai Bapak Ibu semua paham. Ya nggak mesti hari ini aja, nanti ada waktunya juga kita akan mulai dari awal lagi nanti setelah bukunya keluar. Ya bukunya sebenarnya sudah jadi, cuman kita menunggu ISBN nih. Ya kita sabar. Bapak ikuti aja ya Pak ya. Baik, Ustazah, terima kasih. Ya, jadi ini ada kitabatan, sekali lagi saya ulang lagi, ini kan yang saya katakan ini dari kamus, ini kan nggak berubah-ubah, tapi ada yang berubah, yaitu baris yang terakhir ini, kitabatan, tannya ini bisa berubah jadi tun, jadi tin, urujan bisa jadi jan, jun, jin, semua bisa berubah, yang huruf yang terakhir saja. Selain itu tetap suju nggak boleh, saju, siju, sija nggak boleh. Yang boleh berubah hanya dannya saja, suju dan boleh berubah menjadi sujudun, boleh berubah menjadi sujudin. Kenapa? Tergantung nanti posisinya di dalam kalimat. Ya, dari baris itulah, dari harakat itulah kita mengetahui posisi satu kata itu sebagai pelaku, apakah sebagai pelengkap, sebagai subjek, ataukah sebagai objek, atau sebagai predikat. Nah, dari baris yang terakhir ini. Jelas ya, sekarang kita lanjut dulu. Tolong ya Ibu, Bapak yang coret-coret itu, mungkin ya ada cucu, ada apa, tolong fokus dulu kita untuk belajar. Kita lihat contoh bagaimana baris terakhir itu berubah. Misalnya kitabatan, kan di sini kitabatan. Kita sudah belajar kan subjek predikat. Ya. Ini apa nih susunannya? Subjek predikat SP. Ya kan? Subjek itu ini ibu-ibu, bapak-bapak semua pasti udah tahu ini isim, ya. Iyal. Nah, dalam istilah kita iyal. Isim dengan tanda alif lam. Isim dengan tanda alif lam bisa menjadi sebagai subjek. Ya kan? Jadi iyal ini subjek. Jamilatun predikat. Predikatnya bentuknya apa? Iyat. Isim dengan tanda tanwin.
Ya, al-kitabatu. Ya, kalau udah ada alif lam kan nggak boleh kitabatun. Ya, kalau dia di awal kalimat kan syaratnya untuk menjadi subjek itu barisnya harus dhammah. Al-kitabatu. Jadi kan ganti kan tadi kitabatan bisa berubah menjadi kitabatu. Kitabatun bisa, kitabatu bisa. Kenapa ini kitabatu? Kenapa nggak kitabatun? Karena kan sudah ada alif lam. Dia nggak boleh dua-dua dong. Nggak boleh serakah satu aja. Kalau sudah pakai alif lam, jangan pakai tanwin lagi. Jadi kenapa sini barisnya tu? Karena sudah ada alif lam. Nah, ada alif lam dan baris sudah boleh menjadi subjek. Al-kitabatu. Predikatnya apa? Jamilatun. Jamilatun isim dengan tanda tanwin. Iya. Jadi artinya apa? Tulisan itu indah. Al-kitabatu jamilatun. Tulisan itu indah. Kalau kitabatan saja belum ada arti apa-apa, artinya cuma tulisan. Tulisan di mana, tulisannya bagaimana, ini cuma satu kata aja, belum kalimat ini. Kitabatan. Jadi kalau dia belum berbentuk kalimat, dia barisnya kitabatan. Kalau dia sudah berada di dalam kalimat, maka dia mengikuti aturan kalimat. Kalau dia sebagai subjek, barisnya harus dan dia harus ada alif lam. Kelihatan ya perubahan dari kitabatan menjadi al-kitabatu. Jadi tan ini bisa berubah menjadi tu. Al-kitabatu jamilatun. Tulisan itu indah. Contoh yang lain, al-khuruju mamnu'un. Al-khuruju, ya, keluar, exit, keluar. Keluar itu mamnu'un. Artinya keluar dilarang, tidak boleh. Keluar itu dilarang. Al-khuruju mamnu'un. Contoh yang lain. As-sujudu dari sujudan kan? Dari sujudan kita mau berbariskan dhammah. As-sujudu ruknun. As-sujudu ruknun. Sujud itu adalah rukun, salah satu rukun. Min arkanis sholah. Sujud itu merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Artinya salah satu rukun sholat. Jadi dari sujudan bisa berubah menjadi as-sujudu. Bisa berubah menjadi as-sujuda. Bisa berubah menjadi as-sujudi. Jadi yang huruf terakhir ini saja yang bisa berubah. Satu lagi contohnya. An-nasru qaribun. An-nasru qaribun. An-nasru dari nasran tadi. Boleh nggak tanwin ini, fathatain ini berubah? Boleh. Kalau nasnya tidak boleh. Tetap nas. Kalau ronnya boleh. Boleh ron, boleh rin, boleh run. Nah kalau udah ditambahin alif lam, tidak boleh tanwin lagi. An-nasru qaribun. Ini menjadi subjek. Qaribun menjadi predikat. An-nasru qariban, kemenangan itu qaribun. Qaribun, sudah dekat. An-nasru qaribun. Idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah, kemenangan dari Allah. An-nasru qaribun, kemenangan itu dekat. Contoh terakhir, al-maghfiratu, ya, dari maghfiratan bisa berubah menjadi al-maghfiratu. Dari maghfiratan berubah menjadi al-maghfiratu. Al-maghfiratu subjek, rahmatun predikat, minallah. Al-maghfiratu ampunan itu rahmatun. Ampunan itu rahmat dari Allah. Ampunan itu adalah rahmat dari Allah atau ampunan itu merupakan rahmat dari Allah. Ini saya contohkan bagaimana baris-baris yang terakhir ini bisa berubah. Ya, kalau dia posisinya dalam kalimat. Kalau posisinya sebagai subjek, maka barisnya harus u.
Kalau nanti posisinya sebagai objek, barisnya harus A. Kalau dia terletak sesudah kata depan, barisnya bisa I. Jadi yang ujung-ujung ini, huruf-huruf yang di ujung semua bisa berubah. Selain itu, tidak boleh dirubah. Jelas ya? Perubahan dari kitabatan menjadi al-kitabatu. Kita lanjut. Dari intransitif menjadi transitif. Kharaja, dia telah keluar. Ini intransitif. Kenapa intransitif? Karena sudah bisa dipahami. Karena maknanya sudah sempurna. Dia telah keluar, kita sebut dengan intransitif. Kalau akhraja, dia telah mengeluarkan. Belum sempurna, mesti ada keterangan, mesti ada objek, mesti ada pelengkap. Mengeluarkan apa? Tidak. Ya, ini namanya transitif. Yang pertama intransitif, yang kedua transitif. Lanjut. Transitif ini bisa menjadi kalimat lengkap kalau sudah ada objek. Dia telah mengeluarkan buku dari dalam tas. Baru ini menjadi kalimat yang sempurna. Dia telah mengeluarkan baju dari lemari. Ini baru menjadi kalimat yang sempurna. Sebelum ada objek dan predikat, maka kalimat ini belum sempurna. Bedakan antara kharaja dengan akhraja. Dia sama-sama menjadi kata dasar nantinya. Kita lanjut. Yang 3 huruf saja. Kharaja, yakhruju, hurujan. Ya, ini yang sudah ada di kamus. Kita ulang-ulang terus yang sudah ada di kamus ini. Sudah ada di kamus. Yang ditambah 1, 3 huruf tambah 1, akhraja. Yukhriju, ikhrajan. Ini jarang ada di kamus. Kalaupun ada 1 saja, akhraja kadang dikeluarkan. Kadang ikhrajan saja, yukhriju hampir tidak ada. Hampir tidak ada kamus yang menuliskan yukhriju. Ini ada polanya. Kayak gimana polanya? Seperti apa polanya? Akhraja dari af'ala. Jadi kembalinya ke pola ini, af'ala. Terus yuf'ilu. Menjadi if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ini polanya. Dan pola ini yang saya katakan boleh dihafal. Yang lain saya katakan nggak usah dihafal, kalau yang ini boleh dihafal. Karena nanti banyak pola-pola yang lain. Kalau udah ada 1 pola, ini dimantapkan dulu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Jangan af'ala yaf'alu. Salah. Kalau fa'ala yaf'alu. Kalau af'ala yuf'ilu. Kalau dimulai dengan hamzah, kata kerja sekarangnya dimulai dengan yu. Kalau hanya 3 huruf saja, tidak ada a di awalnya, ya. Dimulainya dengan ya. Iya, ya. Jelas. Jadi ini boleh dihafal. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Boleh itu diulang-ulang sehingga itu menjadi bentuk pola yang pertama yang harus kita kuasai. Kita lanjut, perhatikan perbedaan makna. Kharaja yakhruju khurujan, ini lihat di dalam. Ini kan ibu-ibu kemarin begitu ya. Kalau ada pelajaran langsung mau cari ayatnya ya. Ini lihat di ayatnya. Kharaja yakhruju khurujan. Fayakhruju. Jadi kalau ketemu yakhruju ini berarti kita sudah tahu dong asalnya apa, kata kerja masa lampaunya apa? Kharaja. Kharaja, kenapa? Karena awalnya ya. Ya kan? Baris ya-nya fathah. Baris ya-nya fathah, ibu-ibu udah langsung tahu nih. Berarti awalnya dari kharaja. Saya bacakan ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antaranya, ini kita cerita tentang batu nih. Di antaranya ada batu-batu lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ketika batu itu terbelah atau terpecah, fayakhruju minhul ma, maka keluar darinya air. Fayakhruju minhu alma, maka keluar darinya air. Yang keluar siapa?
Air itu sendiri yang keluar. Air itu pelakunya, dia yang keluar. Wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Di antara batu-batu itu ada juga yang tertunduk. Bayangkan batu aja tertunduk ya, manusia gimana ya? Ada yang tertunduk min khasyiatillah, saking takutnya, karena takutnya kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dengan apa yang kamu sekalian kerjakan. Itu asalnya dari kharaja. Kalau ketemu di dalam Al-Quran yakhruju, berarti asal usulnya kharaja. Yaitu pelaku itu sendiri yang keluar. Pelaku itu sendiri yang melakukan pekerjaan. Kita lihat model yang kedua. Dari batu keluar air. Jadi air itu yang keluar ya. Air keluar sendiri. Please ya yang coret-coret dihentikan. Sekarang kita lihat akhraja yukhriju ikhrajan. Akhraja yukhriju ikhrajan. Contoh ayatnya apa? Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Yukhriju. Kalau kita nggak ada nih kata-kata yang 3 di atas ini, kira-kira Bapak Ibu udah tahu belum asal usul yukhriju ini? Asalnya dari mana? Dari akhraja. Ya, dari akhraja. Kenapa kok kita tahu ini yukhriju asalnya dari akhraja? Karena diawali dengan yu. Bukan ya. Kalau ya berarti asalnya dari 3 huruf. Kalau yu berarti asalnya dari 4 huruf. 4 hurufnya apa? 3 ditambah 1. Iya. Kharaja ditambah alif di depannya. Terus bedanya apa? Bedanya yang ditambah alif ini yukhrijul hayya, mengeluarkan. Dia mengeluarkan kehidupan dari kematian. Yang keluar siapa di sini? Kehidupan. Bukan kehidupan yang keluar. Kehidupan yang dikeluarkan. Ada sesuatu yang mengeluarkan. Yukhriju, ya kan? Dia mengeluarkan kehidupan dari kematian. Dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Artinya Allah menciptakan sesuatu yang belum ada, yang masih mati, menjadi hidup. Dari yang hidup seperti kita sekarang ini nanti bisa menjadi mati. Dari yang mati nanti bisa dibangkitkan lagi di padang mahsyar menjadi hidup lagi. Siapa pelakunya? Pelakunya Allah. Yukhriju, mengeluarkan, bukan keluar. Jadi bukan Allahnya yang keluar. Oh, pelaku. Jadi kalau di atas airnya yang keluar sendiri, kalau di bawah kehidupan itu bukan keluar sendiri, tapi ada yang mengeluarkan kehidupan itu, yaitu Allah. Nah, di sini pemahaman Al-Qur'annya dari urusan yang 3 huruf dan 3 huruf tambah 1 itu. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan benar kalau kita tidak mengerti pola ini? Kalau sudah mengerti polanya, yukhriju itu asalnya dari akhraja, berarti di sini pelakunya bukan kata yang sesudahnya. Bukan di sini sudah dibantu sebenarnya. Al-hayya ini pelengkap. Subhanallah, Al-Quran ini benar-benar mudah ya. Cuma belum tahu aja, Bapak Ibu belum tahu rahasianya aja. Kalau sudah tahu rahasianya pasti, oh kayak gitu Al-Quran, oh kayak gitu Al-Quran. Perhatikan sini. Yakhruju minhul ma'u. Maka keluarlah darinya air. Yang keluar siapa? Air. Pelakunya air itu sendiri, barisnya U. Harakatnya U. Di sini Al-Hayya bukan Al-Hayyu. Al-Hayya jadi pelengkap. Jadi dia telah mengeluarkan kehidupan dari kematian. Jadi di sini ada pelengkap. Yang di atas tidak ada pelengkap. Langsung pelakunya itu yang keluar. Kalau di bawah ini pelakunya mengeluarkan. Nah, kita tahu nanti bisa memahami Al-Quran ketika kita tahu pola ini, yukhriju ini nanti ketemu berbagai macam, yujrimu, yuflihu, yuslihu, banyak di dalam Al-Quran. Kita sudah tahu bahwa itu adalah asal usulnya ada alif di depannya. Ya, tadi kita mencontohkan dalam PR yang 3 huruf saja.
Nanti kita lanjut dengan yang 4 huruf. 3 huruf tambah 1. 3 huruf tambah 1. Ini 3 huruf ditambah alif di depan. Jelasnya perbedaan makna sangat jauh sekali. Kalau tidak mengerti tentang tata bahasa Arab, kita nanti salah memahami Al-Quran. Kita bilang nanti bahwa Allah itu yang keluar. Tidak, Allah yang mengeluarkan. Ya, ini perhatikan perbedaan makna. Lanjut ya. Allah mengeluarkan kehidupan. Itu artinya. Sebenarnya target pelajaran kita dari 3 huruf tambah 1 ini tujuannya ke sini. Ini tujuannya sampai di sini. Memahami ayat Al-Quran melalui pola yang kita pelajari ini. Kalau kita tidak mengerti pola ini, banyak kan yang tebak-tebakan. Kira-kira ini artinya keluar. Oh, ini juga artinya keluar. Khoroja juga dua-duanya. Begitu barisnya beda, maknanya sudah berbeda. Ya, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mengetahui transitif dan intransitif? Kemarin kita sudah latihan ya. Yakhruju ini apa? Intransitif. Yukhriju transitif. Ya. Bedanya apa? Yang satu Ya sama iya. Kalau mulainya ya berarti asal usulnya apa? 3 huruf. Khoroja. Kalau transitif awalnya yu. Berarti asal usulnya akar katanya ada alifnya. Ingat kalau yu berarti ada alifnya. Yukhriju. Ya. Yadkhulu. Asal usulnya dakhala. Yudkhilu. Asal usulnya adkhala. Yaslamu. Asal usulnya salima. Yuslimu. Asal usulnya aslama. Yasluhu. Asalnya salaha atau saluha. Ya, saluha. Yuslihu asal usulnya aslaha. Jadi ada u ini berarti asal usulnya ada alifnya asal usulnya. Aslaha. Ya, sampai di sini pelajaran kita insyaallah iya dengan yu udah bisa kita bedakan sehingga kita bisa kembali kepada akarnya. Dari situ kita bisa memahami artinya dengan benar. Dan pelajaran tambahannya untuk hari ini bagaimana cara membuat kata perintah dari kata kerja transitif itu. Kemarin kan untuk buat kata kerja dari kata akar kata 3 huruf ya kan. Kataba membuat kata kerjanya gimana? Dari kata kerja sekarang dan yang akan datang yaktubu ya. Pertama kita buang huruf ya. Yang kedua kita sukunkan baris yang terakhir. Kalau tidak bisa dibaca, minta bantuan kemana? Ke mentawai. Minta alif, minta tolong alif. Bacaan alifnya apa bunyinya? A, I, U? Tergantung dari kata kerja yang sekarang dan yang akan datang. Kalau U, maka dia alifnya harus bunyi U. Kalau dia A atau I, alifnya bunyinya I. Cuma 2 pilihannya, U dan I ya. Tidak ada pilihan lain, cuma 2, U atau I. Sekarang kita membuat kata perintah dari kata kerja transitif. Gak usah dicatat dulu, lihat dulu. Cara membuat kata perintah dari kata kerja transitif. Transitif kan akhraja ya. Kata kerja masa lampau. Kata kerja sekarangnya yukhriju. Ingat tak? Yukhriju. Kenapa yuk? Ada A di depannya. Yukhriju. Ya, kita lihat. Pertama, carilah kata kerja sekarang atau yang akan datang. Yang mana? Yang yukhriju. Ya kan? Kayaknya dari mana? Dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, buang huruf pertama. Huruf pertamanya apa? Yu. Ya kan? Setelah itu apa? Sukunkan huruf terakhir. Yu-nya sudah dibuang, huruf terakhir dari sukun. Bisa dibaca? Tidak. Ya, bisa. Kalau tidak bisa dibaca gimana? Mentawai.
dibantu ya mentawai biar bisa dibaca, maka barisnya jadi akhrij. Bedanya gitu. Bacanya jadi akhrij. Ini saya kasih buka dulu untuk bertanya di sini. Ustazah kenapa bukan figurnya Ustazah? Atau dua aja, tunggu dulu Ibu, ditunjuk dulu sama moderatornya ya. Ibu raise hand dulu ya. Nanti ditunjuk sama moderator biar tertib. Ini saya kasih dua pertanyaan sebelum lanjut supaya jangan ada ragu-ragu. Ada tanda tanya di dalam hati tapi nggak diungkapkan, mendingan diungkapkan. Siapa yang rehen silakan. Bu Rina nggak lihat ya? Bu Rina nggak lihat. Di sini yang paling atas namanya Bu Suherti. Ada Bu Suherti? Tidak, Ustazah, saya tidak bertanya. Tidak ya. Oh, ini yang tadi ya resennya. Bisa kalau gitu resennya bisa ditutup ya Bu ya? Iya, Resennya bisa ditutup. Oh, ini yang tadi. Oh, yang tadi. Kalau gitu yang Bu Febriana, silakan. Terima kasih Ustazah. Saya minta pertanyaan yang tadi yang Allahnya terselubung itu Ustazah. Oh, itu nanti dulu. Itu nanti pelaku tuh ya. Oh ya ini. Kalau yang ini dulu, ini perubahan yang ini dulu. Ya. Di perubahan yang ini ada yang ditanya enggak? Berarti ini kita harokat yang keempat itu fathah gitu. Fathah ya. Yang kemarin yang 3 huruf kan kalau enggak U, kalau enggak I kan? Iya. Tapi kalau yang ini A, jadi A itu buat yang ini. Tidak ada U? Tidak ada U, tidak ada I. Oh, ya siap. Ya. Masya Allah, dimudahkan kan Al-Quran? Ya. Kalau kata perintahnya. Berarti kalau kita ketemu A gini, berarti ini udah pasti yang polanya akhroja gitu ya Ustazah? Iya, itu satu. Ya. Kita tahu itu kata perintah dari mana Bu Febri? Dari yukhriju. Bukan. Kita dari alif yang fathah tadi. Dari alif yang fathah, iya udah jelas alifnya fathah, ya kan? Ini kita tahu ini kata kerja, kata perintah dari mana? Ada sukun di huruf terakhirnya Ustazah. Siapa yang bilang sukun di huruf terakhir? Saya Ustazah Sufrenita. Iya, Bu Sufrenita, Allah iftah alaik. Kita tahu ini kata perintah dari sukun yang terakhir ini. Iya. Ya, jadi bedanya kata perintah dengan kata kerja masa sekarang. Masa kerja masa sekarang ju, nanti bisa jadi ja juga, ya kan? Yeah. Bisa jadi ji juga kalau ada yang mempengaruhi dia berbaris. Tapi kalau barisnya udah sukun kayak gini berarti kata perintah. Nah, kita udah tahu ini kata perintah. Terus kita tahunya itu kata perintah transitif dari mana? Dari A-nya ini. Dari alifnya. Dari alifnya akhrij. Jawaban kedua kan mungkin yang kemarin kan polanya I dan U ya. I dan U saja. I dan U saja. Pertanyaan saya kan alifnya itu yang di depan ya. Alif yang di depan ini untuk kata kerja transitif yang terdiri dari 3 huruf plus 1. Iya, siap. 3 huruf plus 1, kata perintahnya dimulai dengan A. Iya. Dari mana kita tahu kalau akhrij ini kata-kata perintah? Dari kan bisa. Kalau kita lihat ada A nanti yang udah belajar fi'il mudhari segala macam, ini enggak, saya keluar, artinya tidak, bukan saya keluar di sini. Tapi keluarkanlah. Ya kan? Ya. Beda kan? Kalau ukhruj artinya apa? Keluarlah. Keluarlah. Kita memerintahkan seseorang untuk keluar. Kalau kita katakan akhrij, keluarkanlah. Bisa membedakan antara keluarlah dan keluarkanlah. Akhrij dan ukhruj. Nah, ukhruj artinya keluarlah, kamu keluar, ya kan? Ya. Kalau akhrij kata perintah juga. Artinya apa? Keluarkanlah. Jelas ya, sampai sini saya lanjut nih. Ya, siap. Ustazah, jadi alifnya itu mengikuti alif pola di atas ya Ustazah? Masya Allah, Allah iftah alaiki, mengikuti alif pola yang di atas. Nanti saya terangkan dalam bentuk, ini kan dalam bentuk kata-kata ya. Ada kata-katanya nih yang menerangkan. Nanti kita bikin lagi pola seperti ini nanti di akhir ya. Lihat dulu, ikuti dulu dengan pola kata-kata seperti ini supaya jelas. Ya.
Kita lanjut dulu ya, nanti pertanyaan lagi. Ini ibu-ibu kan langsung maunya contoh ya dalam Al-Quran. Yukhriju jadi akhrij, ya kan? Kenapa akhrij? Kenapa barisnya A? Ini kata kerja masa lalu, kata kerja masa sekarang, atau kata perintah? Ini kata perintah. Dari mana kita tahu ini kata perintah? Baris terakhirnya sukun. Ya kan? Sukun. Ya. Baris terakhir sukun. Ingat, kita tahu kata perintah karena baris terakhirnya sukun. Ya kan? Terus perintahnya seperti apa? Akhrij berarti kita harus kembali kata kerja sekarangnya yukhriju. Kalau udah yukhriju, ya kan? Dari akhrijnya kita sudah tahu bahwa asalnya af'ala, akhraja. Artinya transitif, membutuhkan pelengkap. Ayo kita lihat Qur'annya. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا di sini. يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا Ketemu nih di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 75. Ada kata-kata akhrijna. Ya Allah, keluarkanlah kami. Bukan kita memerintahkan Allah. Ya Allah, keluarlah. Bedakan antara keluarkanlah kami akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Ya. Akhrijna dari yukhriju. Kalau ini kan Rabbana, Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami. Ini kata perintah atau bukan? Kata perintah kan? Dari kata kerja masa sekarang berubah menjadi kata perintah. Lah apakah kita memerintahkan Allah? Kita memerintahkan Allah untuk mengeluarkan kita. Berdoa. Dalam bahasa Arab, perintah dari atas, al-amr. Dari atas ke bawah itu namanya perintah. Al-amr. Kalau dari bawah ke atas, dari makhluk kepada khalik, itu namanya berdoa. Kalau sesama makhluk artinya talab, meminta. Kepada Allah memohon, berdoa. Allah kepada makhluk perintah. Jangan kita katakan di sini kan nih akhrij ini kan kata perintah, berarti kita dong memerintahkan Allah. Ini tata bahasa Arab yang harus kita pahami bahwa permintaan dari hamba kepada Khalik, kepada pencipta namanya doa. Dari Allah kepada makhluk namanya perintah. Sesama makhluk namanya tolak, permintaan. Nah, ketemu kita di sini kata-kata akhrijna. Dari akhrij berasalnya dari yukhrij, urukhrij akarnya dari akhraja. Mau dicatat ya? Iya, Ustaz. Ayatnya tidak usah dicatat Rabbana akhrijna saja, nanti ditulis An-Nisa ayat 75, baru nanti disempurnakan buka Al-Quran ayat 75. Supaya kalau ditulis semua nanti waktunya nggak keburu untuk menerangkannya. Yukhriju sama akhrij tulis. Ayat nggak usah ditulis semua, tulis dikit aja. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati. Cukup segitu. Nanti dibuka surat An-Nisa ayat 75, lengkapkan catatannya. Kalau mau tahu artinya, dilihat arti di dalam Quran terjemah. Ini ilmu sangat bermanfaat untuk memahami Al-Quran.
Kalau mungkin ada yang sudah hafal tasrif akhraja yukhriju ikhrajan fa huwa mukhrijun wa dzaka mukhrajun, itu bisa dihafal semuanya. Tapi kalau tidak memahami maknanya, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Bapak Ibu, tolong ya, yang mohon perhatiannya, jangan dicoret-coret papan tulisnya. Ustazah, tanya satu lagi boleh Ustazah? Iya, udah sambil mencatat boleh tanya. Tadi kan makhluk ke Allah disebut doa. Allah ke makhluk disebut perintah. Iya. Sesama makhluk apa tadi Ustazah? Sesama makhluk boleh dikatakan tolak permintaan. Permintaan bersama makhluk. Jadi jangan kita bilang Rabbana akhrijna. Itu kan kata perintah, berarti kita merintahkan Allah dong, suruh mengeluarkan kita. Itu permohonan kita. Doa kita kepada Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kampung yang penduduknya zalim ini. Tuh. Mereka berkata, yaqulun Rabbana akhrijna. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim ini. Kalau kita cuma tahu kharaja aja, kita bisa mengartikan Rabbana akhirnya, ya Tuhan keluarlah, ya. Bisa diartikan seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengerti asal usul dari akhrij itu, dari akhraja, maka kita akan mengartikannya, ya Tuhan, keluarkanlah kami. Bu Ustazah. Iya, silakan yang mau bertanya, kalau lagi mencatat silakan, boleh. Iya. Bolehkah misalnya diberikan contoh permintaan antara sesama manusia gitu? Contohnya. Karena kita belajarnya bukan di papan tulis ya, kita adanya slide ya yang udah siap gitu. Gitu. Jadi kita makanya saya tadi menjawab pertanyaan yang kemarin. Ya, saya bikin slide sendiri tentang pertanyaan apakah kitabatan itu bisa berubah menjadi tun atau tin gitu. Nanti saya kasih ini slide-nya ya Bu ya. Jadi contoh, baik. Dari sesama makhluk, dari makhluk ke Allah, dari Allah kepada makhluk, dari Allah kepada makhluk kan gampang itu. Perintah waqimus shalah itu perintah Allah. Dirikanlah salat itu dari Allah, bukan Allah memohon kepada kita. Allah tidak butuh bantuan kita, Allah tidak butuh ketaatan kita. Allah perintahkan kita, aqimus shalah, dirikanlah salat. Itu contohnya. Baik Bu Ustazah, terima kasih. Bu Ustazah boleh tanya? Silakan, selagi masih nulis silakan yang mau bertanya. Iya Ustazah, tadi kami memahami bahwa untuk kata perintah itu kalau tidak berawal alifnya domah atau kasroh, karena itu kalau huruf keduanya domah atau kasroh atau patah, tetap itunya alif pembantunya itu, alif mentawainya itu tetap kasroh. Tapi kalau misalnya huruf keduanya domah, maka alifnya itu domah. Tapi di sini kenapa ada alifnya yang patah Ustazah? Nah, itu dia, alif di sini fathah selamanya, nggak ada pilihan domah atau kasroh. Dan dia nanti ada keterangannya di bawah ya. Dan itulah A yang baris fathah ini diperuntukkan untuk kata kerja transitif. Dan ini untuk menunjukkan bahwa asal usul dari kata-kata ini adalah ada alifnya, karena itu alifnya ada hamzah. Perhatikan perbedaan. Yang alif mentawai kemarin yang boleh berbaris U dan boleh berbaris U, itu kalau ketemu rebana misalnya kan, itu nggak dibaca alifnya.
Kalau yang di sini alifnya harus dibaca. Jadi alifnya di sini ada hamzah. Yang kemarin nggak ada hamzah. Ditulis tapi nggak dibaca. Kalau yang ini dibaca karena ada hamzahnya, Rabbana akhrijna. Nggak boleh dibaca Rabbana akhrijna. Oh, jadi itu perbedaannya ya Ustazah ya? Bedaannya itu ya. Jadi kalau tahu asal usulnya hamzah ini, ya, dalam bacaan juga itu nggak boleh salah. Kalau salah, oh ini kan kata perintah, berarti nanya bisa ikut ke sini. Rabbana akhrijna, salah. Karena asal dari akhrijna itu akhraja, maka A-nya dibaca Rabbana akhrijna. Kalau yang kemarin Rabbana khuruj misalnya, kan kharaja yakhruju. Kata perintahnya ukhruj, misalnya Rabbana ukhruj, misalnya kan kayak gitu ya. Jadi nggak dibaca U-nya kan, Rabbana khruj. Kalau di sini tidak bisa, alifnya harus dibaca. Buktinya harus alifnya harus dibaca, ada hamzahnya. Ya. Baik Ustazah, terima kasih. Lanjut dulu ya, lanjutnya biar selesai. Ya. Contoh satu lagi, ada khala yudkhilu. Pertama apa? Cari kata kerja masa sekarang. Saya akan datang. Yudkhilu. Ya. Kemudian apa lagi? Buang huruf pertama. Kita kasih tanda merah, mau kita buang. Yang ketiga apa? Sukunkan huruf terakhir. Yaitu lamnya kita sukunkan. Tidak bisa dibaca, kita minta tolong ke mentawai. Minta tolong ke huruf alif. Minta huruf alif. Kenapa huruf alifnya berbarisnya A, barisnya wajib A, dan dia harus ada hamzahnya. Karena dia asal usulnya udah punya alif. Kita minta bantuan karena ini kan kaidah membuat kata kerja ya. Tetap minta tolong kepada alif. Tapi karena asal usulnya dia memang sudah punya alif, dia bilang iya kita minta tolong, tapi kita juga udah punya kok hamzah sendiri. Ya, jadi kaedahnya tetap minta tolong kepada mentawai, tapi dia bilang saya juga udah punya. Jadi tetap dia pakai yang dia punya, ada khala jadi adkhil. Adkhala jadi adkhil. Ya, ini sama, lanjut dulu ya. Jangan. Nah, ini contoh nih. Yudkhilu adkhil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbidkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Adkhilni wa qul rabbi adkhilni, tidak boleh dibaca wa qul rabbidkhilni. Kenapa nggak boleh dibaca rabbidkhilni? Karena ini asal usulnya dari adkhala, asal usul dari af'ala, sudah ada alif dari sononya, dari awalnya sudah ada alif. Bukan alif datang-datang tambahan aja seperti udkhul. Kalau ini asalnya dari tiga huruf, maka boleh kita baca rabbidkhul. Rabbidkhul. Alifnya cuma sebagai bantuan aja. Kalau nggak perlu dibaca, nggak dibaca. Kalau perlu dibaca, baru dibaca. Lanjut dulu, waktunya sudah habis. Kita biar sampai ke ujung ya. Contoh yang lain sama ini, yuslihu. Ini untuk kata kerja, kata perintah, nanti kita ulang lagi. Ujung-ujung pelajaran baru kita ulang dua kali. Ya. Aslaha yuslihu. Cari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Yang pertama apa? Buang huruf ya. Yang kedua, sukunkan huruf terakhir ya kan. Tidak bisa dibaca, minta bantuan kepada mentawai, bacanya jadi aslih. Sama dengan yang tadi, saya cepat aja di sini, lihat contoh Al-Quran. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lailah.
Wa qala Musa li akhihi Harun nukhna. Harun nakhluk. Nih, ketemu nih dua contoh di sini. Li akhihi Harun nakhlukni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Di sini ada wa aslih. Alifnya dibaca, ada hamzahnya, asalnya dari yuslihu. Yuslihu akarnya dari aslaha. Kata perintahnya wa aslih. Alifnya harus dibaca wa aslih. Lihat di sebelumnya ada kata-kata perintah juga. Kan ada alifnya nih, lihat. Alifnya ada hamzahnya enggak? Enggak ada hamzah. Iya. Haruna langsung sambung bacanya. Harunah luf. Harunah luf. Kalau di sini nggak boleh waslih, nggak boleh. Terus wa aslih. Kalau di sini harunah luf. Jadi hamzah ini barisnya apa? Sukun. La'ah. Barisnya kenapa? Ukhluk. Ukhluf. Ya kan kalau nggak ada Harun, kita langsung baca di awal bacanya ukhluf. Berarti dia asalnya dari 3 kata saja, 3 huruf saja. Kha, lam, dan fa. Ukhluf. Jelas nggak di sini bedanya alif yang ukhluf ini dengan alif yang aslih? Ya. Jelas, Ustazah. Ya, di sini barisnya ukhluf kalau nggak ada Harun. Kalau ada Haruna, alifnya nggak usah dibaca. Langsung Harun nakhluf. Nggak boleh dicantumin ya, Ustazah? Nggak boleh apa? Dicantumkan. Tidak, jadi huruf alif bantu ini nggak ada dicantumkan U-nya atau I-nya. Karena kalau dia tidak bisa dibaca, dibaca sesuai dengan huruf yang sebelum terakhir, lu ini. Kalau dia bisa dibaca, ada wa atau ada na seperti ini, ya langsung. Ya cuma perlu bantuan kalau tidak bisa dibaca. Kalau bisa dibaca karena ada huruf yang sebelumnya, ya tidak perlu disebutkan, tapi dia tetap ada dituliskan. Ya, bedakan dengan wa aslih. Wajib hanya dibaca. Walaupun ada kalau ini nih ketemu wa gini, waslih tidak boleh. Bacanya wa aslih. Dan perbaikilah. Maksudnya ini kata kerja transitif ya. Transitif. Kita lanjut. Perhatikan ini yang paling penting. Ini dia perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan ini di surat An-Nisa kelihatan ya. Rabbana akhrijna. Akhrijna A-nya harus dibaca. Kenapa ada hamzahnya? Asalnya dari akhraja. Sedangkan di sini waj'al. Alifnya tidak bisa dibaca. Jadi langsung waj'al. Rabbana akhrijna min hadzal qaryatiz zalimi ahlu waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasran. Jadi kita sudah tahu waj'al di sini alifnya alif bantu, asal usulnya ja'ala ya huruf. Ya huruf ya kan. Kalau di sini alifnya harus dibaca. Dia kata perintah, kita dari mana tahu ini kata perintah? Karena itu sukun terakhir. Ada sukun terakhir, Allah ifta'alaikum. Ada sukun terakhir berarti perintah, ya kan? Tapi kalau perintah dari bawah ke atas artinya doa. Doa. Ya, jadi akhrij kita wajib bacaannya ini. Kenapa? Karena asal usul dari akhraja. Kita tahu ini kata perintah karena huruf terakhirnya sukun. Jelas ya? Perbedaan ketika membaca, ibu bapak santri semua nggak boleh salah nih, udah tahu nih tentang asal usul katanya. Ya, alif mana yang harus dibaca, alif mana yang boleh tidak dibaca, tertulis. Kita lanjut. Ustazah. Ya, kembali ke tadi Ustazah. Tunggu, saya selesaikan dulu sebentar. Ini udah selesai, waktunya udah habis sebenarnya. Yukhriju ya. Ini teorinya seperti ini. Yukhriju dibuang yu. Jadi begini, ini tanpa kata-kata untuk dipahamin, menjadi ya, sukunkan terakhir, terus ditambah alif, bantuan dari mentawai alif. Di sini kan alifnya nggak ada hamzah,
Iya. Kenapa alifnya dipakai hamzah? Karena asal kita emang ada hamzahnya kok. Dasarnya. Asal kita akhraja. Nggak apa-apa deh kita minta bantuan alif sini, tapi pakainya alif kita ya. Ya. Jadi minta bantuannya nggak 100%, karena kita punya juga alif. Jadi akhrij. Ya. Jadi seperti itu. Ya, Ibu silakan yang mau bertanya. Ya, Ustazah, kembali ke slide yang sebelum ini, Ustazah. Berarti yang tadi yang alif ada hamzah itu berarti pola yang akhrijna itu adalah polanya af'ala, yang waja'al ini adalah polanya fa'ala sama waja'ala. Iya, Allah ya ta'ala. Jadi waja'al itu polanya 3 huruf saja. Ja'ala. Alifnya alif bantu. Tidak perlu dibaca kalau sudah ada yang bantu huruf di sebelumnya. Kalau akhrij polanya huruf tambah 1, tambahannya itu alif. Jadi yang di atas transitif, di bawah intransitif. Nah, yang di atas transitif, hamzahnya dibaca. Ketemu apapun sebelumnya, hamzahnya tetap dibaca. Kalau waj'al ini, kalau nggak ada nggak ada wa di sini, ij'al. Ij'al, if'al ma syi'ta. If'al ma syi'ta. Kerjakan apa yang kamu mau. Tapi kalau ada waf'al. Ya, jadi ij'al. Karena ada wa, jadi waj'al. Kalau di sini ada wa, boleh nggak dibaca wakhrij? Tidak. Tidak boleh, harus dibaca wa akhrijna. Wa akhrijna, hamzahnya harus dibaca. Jelas di dalam Al-Quran ketemu alif yang ada hamzah, harus dibaca. Bacanya a apa i atau tidak dibaca, sudah jelas sekarang semuanya? Boleh sedikit bertanya saja. Ya silakan. Nah, ini ada bapak-bapak, gitu dong bapak-bapak ikut aktif. Bapak apa nih dengan Pak apa? Mangku saja. Pak Mangku nih aktif nih. Iya Pak Mangku silakan. Tadi rata-rata ketika kita minta bantuan mentawai, rata-rata hurufnya alif semua yang terpakai, huruf lainnya enggak. Karena kita sedang membicarakan kata perintah. Kata perintah itu makanya alif. Nanti kalau kita sedang membuat kata keterangan tempat pelaku, nanti kita bisa pakai mim. Ya kan? Jadi ada tempat-tempatnya Pak. Mim buat apa? Nun buat apa? Iya untuk apa? Kenapa sekarang kok alif terus yang dipakai? Karena kita sedang membicarakan tentang kata kerja. Kata perintah. Ya, jadi kata perintah nggak ada yang ditambahin dengan mim, nggak ada yang ditambahin dengan ya. Kata perintah bantuannya alif. Satu lagi Ustazah. Siapa? Silakan. Pak Trial dari Solo. Iya begitu bapak-bapak ikut aktif, ya kan? Iya Pak Trial silakan. Ya, ini di Al-Quran itu kan berbagai macam penerbitannya Ustazah. Ada Al-Quran itu yang tidak pakai hamzah, cuma ditandai dengan harakatnya saja hamzah. Apakah itu menandakan ada pakai hamzah di atasnya? Nah, kalau yang udah belajar dia akan baca, dia akan tahu bacaannya. Yang nggak belajar juga nggak tahu kapan dibaca atau kapan nggak dibaca kan? Ya kan? Tapi kalau kita sudah belajar seperti ini, kita sudah tahu harusnya akhrij itu dibaca hamzahnya. Kenapa? Karena bunyinya af'il. Ya, bunyinya a yang awalnya. Ada kata perintah. Kita kalau sudah mengerti tata bahasa Arab, kita tahu kata perintah ujungnya sukun. Ya, ini buat orang yang tahu. Maka A-nya akan dibaca. A-nya akan dibaca kalau dia tahu asal usulnya dari akhraja. Kalau dia, kenapa dia tahu dari akhraja? Karena kalau kharaja dia khruju. Karena kalau asalnya dari kharaja 3 huruf, kata kerja sekarangnya yakhruju. Kata perintahnya ukhruj. Makanya dengan ilmu akhirnya membacanya. Kalau Al-Qurannya tidak menuliskan, harus dibaca dengan ilmu. Kenapa kita baca A di akhrijna? Kan dia sama juga dengan ukhruj. Kita baca A-nya ini walaupun nggak ada hamzah. Karena kita tahu ini sini ri. Polanya
afdil. Kalau kharaja kan yakhruju, ukhruj. Kalau nanti Pak Fatira ketemunya ro-nya ini barisnya ro-nya ini barisnya harakatnya dhammah, berarti alifnya nggak perlu dibaca. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada hamzah, semua alif aja, yang sudah belajar sudah bisa membaca kapan dibaca A-nya dan kapan tidak dibaca. Ya cuman gitu, yang di Al-Quran yang seperti itu, yang tidak pakai hamzah itu, yang pakai hamzah itu diberinya baris, kalau yang tidak itu tidak diberi baris. Itu aja bedanya di Al-Quran itu. Nah itu nanti membacanya bisa salah. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua buka YouTube, buka cari surat An-Nisa ayat 75, dengarkan bunyi ayat ini. Dengarkan bunyi ayat ini. Apakah sini disebutkan, dilafazkan? Apakahnya alif di aj'al ini dilafazkan? Buktikan di YouTube. Jadi di sini baca Rabbana akhrijna. Kalau sedangkan yang di bawah waj'al lana. Ya, dicari di YouTube, dengarkan surat An-Nisa ayat 75. Mana bacaannya yang betul? Makasih Ustazah. Ya begitu ya. Terima kasih nih bapak-bapak biar aktif. Sudah. Minoritas Ustazah. Iya Pak. Minoritas. Kok minoritas? Bapak-bapaknya minoritas Ustazah. Bapak-bapak mungkin udah banyak yang pintar Pak. Jadi nggak belajar lagi. Kalau ibu-ibu ini kan memang belum pada belajar ceritanya nih kata ibu-ibu. Pada pengen belajar. Diajak Pak teman-temannya biar belajar yang belum bisa, tapi yang udah bisa sih. Ya, berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu Al-Qur'an, insya Allah hari-hari kita diisi dengan membaca kalam ilahi, memahami, mempelajari ya. Kan dengan begini tiap hari kita akan baca Al-Quran. Ketika membaca sekarang Bapak kan kok biasanya baca aja gitu Pak ya. Sekarang ketika Bapak membaca pasti kelihatan ada hamzah, ada alif yang nggak ada hamzahnya. Pasti udah beda. Ya, kita udah bisa memahami pelan-pelan nanti sampai kita memahami semuanya. Ini kan bagian-bagian kecil. Ya. Jadi saya rasa itu dulu ya untuk hari ini. Baik Ustaz. Insya Allah bisa dipahami ya berapa persen pun nanti yang untuk ini biasa saya ulang lagi sebelum menambah pelajaran baru. Ini untuk membuat kata perintah dari kata kerja transitif seperti ini dan bagaimana bacaannya di dalam Al-Quran dan bagaimana mengartikannya atau menerjemahkannya. Ada 3 unsur ya. Dengan membaca dalam Al-Quran beda dan bagaimana menerjemahkannya juga beda. Jadi kalau yang nggak tahu sama aja semua. Ini alif-alif aja semuanya. Padahal setiap alif itu punya fungsi dan juga punya makna tersendiri. Begitu ya Pak Mangku, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, santri-santri semuanya, mudah-mudahan berfaedah. Berapapun yang bisa dipahami sekarang begini dulu, insya Allah kita akan ulang-ulang terus dan kita akan praktek, nanti praktek semuanya gitu ya. Dan nanti akan ada pengumuman-pengumuman dan kita berharap Bapak Ibu semua bisa bersilaturahim terutama yang terjangkau di wilayah Jabodetabek untuk kita berkumpul bersama di Masjid Al-Ittihad di daerah Tebet Barat. Insya Allah siap-siap pada tanggal 6 Agustus 2024. Pak Mangku tinggal di mana Pak? Di Jakarta Selatan Ustazah. Insya Allah hadir ya Pak? Insya Allah Ustazah. Insya Allah ya. Kita bersilaturahim untuk mendapatkan rahmat Allah. Banyak faedahnya silaturahim itu perlu sesi tersendiri. Baik, Ustazah. Syukran Ustazah. Segini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.